Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Aksi buka paksa gerbang terjadi di Kelenteng Kuansing Bio, Tuban. Puluhan umat nekat memotong rantai dan gembok pagar setelah akses masuk untuk persiapan festival dihalangi oleh pihak yang mengaku sebagai pengelola. Konflik dualisme kepengurusan ini kian meruncing hingga melibatkan anggota dewan setempat. Ketegangan terjadi di depan gerbang Kelenteng Kuansing Bio Jumat sore. Puluhan umat Konghucu bersama pelaku UMKM yang hendak mempersiapkan dagangan untuk acara Kimsin Reunion Festival tertahan di luar pagar karena pintu dalam kondisi tergembok rapat. Adu mulut antara umat dan petugas keamanan pun tak terhindarkan. Umat mempertanyakan penyegelan pintu masuk, mengingat mereka harus segera melakukan dekorasi dan penataan lokasi untuk parade budaya yang dijadwalkan awal Mei mendatang. Situasi semakin memanas saat Fahmi Fikroni tiba di lokasi. Kedatangannya yang awalnya untuk kunjungan kerja terkait penyelesaian konflik justru disambut pagar terkunci. Pihaknya menyesalkan sikap pengelola yang dinilai tidak memiliki itikat baik dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi kegiatan kami hari ini itu adalah kunjungan kerja dalam rangka satu, penyelesaian konflik sebenarnya. Yang kedua, kita mau menindaklanjuti agenda rapat yang waktu itu kita agendakan di DPRD bahwa tanggal 1 sampai tanggal 3 itu mau ada satu pawai kebudayaan itu. Cuman ternyata kami sangat kecewa setelah sampai di sini malah ada beberapa yang digembok. Nah, ini kami sangat kecewa banget terkait itu. Padahal kami ini resmi bahwa kami ke sini diperintah oleh ketua kami untuk menindaklanjuti itu. Mas, dengan apa tadi ada pembukaan paksa dan melanjutkan kegiatan dekor mungkin ini seperti apa? Ya, jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada umat ya, karena yang tadi yang minta untuk dibuka itu, yang membuka juga umat, dan umat itu adalah jadi musyawarah umat keputusan tertinggi kalau di TITID itu. Jadi ya kami menyerahkan sepenuhnya pada beliau-beliaunya. Silakan kalau memang mau itu dipakai, silakan mereka itu umat Kelenteng sendiri gitu. Kalau saya yang membuka itu saya yang salah, tapi kalau umat ya nggak ada salahnya umat yang membuka. Saya mendapatkan kabar dari yang katanya pengelola, katanya kok malah tidak mendapatkan surat dari jenengan. Tadi saya sudah konfirmasi ya, saya konfirmasi kepada Satpam ya, Satpam Security yang ada di depan bahwa surat sudah disampaikan kepada pengurus. Ini ya berarti memutar balikkan fakta. Saya itu sangat kecewanya satu adalah mereka itu tidak ada etikat baik sama sekali untuk penyelesaian konflik ini. Kami ya, saya termasuk, saya itu tadi dari rumah jalan kaki karena deket banget rumah saya dari sini itu. Kami itu sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya itu orang yang pertama kali terganggu adanya konflik ini. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Setelah melakukan musyawarah, umat akhirnya memutuskan mengambil tindakan. Dengan menggunakan alat, mereka memotong rantai dan membongkar gembok gerbang agar dapat masuk ke area kelenteng. Ketua Umum TITD Kelenteng Kuansing Bio Chongping mengaku miris atas kejadian ini. Ia menyebut sejak Januari 2025, masa kerjasama dengan pihak pengelola lama telah berakhir, namun akses masuk masih dipersulit. Ya, mereka itu keberatan tempat ini dipakai untuk kegiatan UMKM maupun kirab maupun acara show ya. Tapi sebetulnya yang merasa pengelola siapa? Sejak tanggal 1 bulan 1 tahun 2025 miliknya umat anggota. Karena kerjasama swakelola dengan pihak Surabaya telah selesai tanggal 31 Desember tahun 2024. Jadi sejak tanggal 1 secara apa saja, secara hukum sudah selesai tugasnya orang Surabaya. Tapi ada surat kuasa pengelola. Nah, pengelola gembok semua, pasang spanduk yang katanya nggak ada acara. Ini saya susah setengah mati. Yang mau datangi mungkin 50.000, tapi besok ini paling 10.000. Dengan pertemuan untuk ibadah sendiri apakah terganggu apa? Ya sangat terganggu. Ini kan malu. Seharusnya orang mau datang takut loh. Karena mereka begitu gembok, mereka viralkan. Saya jelaskan ya, saya tuh nonton di TikTok, di Facebook.
Begitu dikebak, dia diviralkan. Kalau kena nggak ada acara. Nah ini kan nggak tahu datang. Orang yang maaf nggak ngerti apa-apa nggak datang loh. Takut. Pak Peng, pasca membuka paksa ini rencana nanti umat seperti apa Pak Peng? Waduh, tadi kan ada itu. Aku nggak. Maaf ya, yang soal buka ini saya nggak tahu ya. Soal buka saya nggak tahu karena sejak 2 hari yang lalu saya itu berhenti sebagai ketua panitia. Karena kesehatan saya. Kemarin tensi saya 370. Ini saya kursi sakit tapi saya tetap datang karena teman-teman. Di sisi lain, kuasa hukum pengelola Nang Engki Anom Suseno menyayangkan aksi tersebut. Pihaknya menilai ada unsur provokasi dari oknum anggota dewan. Kami bertanya kepada pengelola, kami selaku kuasa pengelola, apakah ada surat dari DPRD Kabupaten Tuban, pemberitahuan atau tembusan bahwasanya akan ada kunjungan. Sampai kira-kira siang, bahkan pada jam 2 itu Satpam mengkonfirmasi kepada kami tanyakan belum ada surat itu. Maka kemudian sudah kami sampaikan kepada penarah hukum pada saat itu, kami belum menerima surat, bagaimana kami bisa menyambut. Nah, karena tidak ada surat pemberitahuan atau tembusan akan ada kunjungan, yang kebetulan pengelola pada saat itu harus dinas keluar kota, maka kewajiban pengelola untuk memprotek dari TITD Kuansing Bio, sehinggalah dikunci gerbang dan pagar sebelah barat. Namun pintu yang dari altar kan tetap terbuka karena memang akses untuk umat sembahyang dan berkegiatan. Nah, kami melihat pada saat itu sudah sempat terjadi kegaduhan sebelum anggota DPR salah satu ya datang. Kemudian anggota DPR datang mengeluarkan statement-statement yang itu direkam di berbagai macam sosmed, bahkan live di TikTok, memicu statement-statement yang justru tidak mendinginkan suasana, sehingga umat pada saat itu terbakar semangatnya, saya bahasakan, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan pengerusakan tersebut yang secara bersama-sama. Nah, kami pikir seharusnya oknum DPR yang hadir di lokasi pada saat itu sebagai lembaga representasi lembaga yang terhormat bisa mendinginkan keadaan tersebut sehingga tidak terjadi pengerusakan dan tidak jadi kerugian atau perpecahan di antara para umat dan pengelola. Pasca kejadian, aparat kepolisian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP atas dugaan pengerusakan. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Ziki Muhammad, JTV, Tuban.